Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Pusri Palembang, Ibu Rahmati SPD, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Sri Murnianti SPD, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Pak Bayu Haryono, SPD MKes, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia PLS dan juga Wali Kelas PLS. Tak lupa Ibu juga menyapa peserta PLS yang berada di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya nak. Walaupun kita berada di dalam pandemi COVID-19, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Salawat pengirim salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya termasuk pengikut beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMP Pusri tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kegiatan kita ada beberapa materi. Yang pertama yaitu reciting Al-Quran yang akan tayang secara live sebentar lagi, yang akan dipandu oleh Pak Marzuki SPD. Kemudian ada materi kedua yaitu tata tertib sekolah ataupun tata krama. Materi ketiga yaitu kurikulum 2013. Dan materi yang keempat adalah pengenalan ekstrakurikuler yang ditutup dengan pengisian formulir ekstrakurikuler dari peserta PLS di rumah masing-masing. Baiklah, terima kasih bagi peserta PLS yang sudah standby dari pagi untuk menyaksikan acara live kita. Jangan lupa untuk mengaksen secara live dengan cara mengetikkan nama spasi kelompok berapa. Jangan lupa mengetikkan nama kalian, spasi kelompok berapa, sehingga wali kelas kalian bisa mengecek kehadiran kalian secara live. Selanjutnya, kita akan memberikan tempat ataupun kesempatan kepada Pak Marzuki Sarjana Pendidikan untuk langsung mengisi materi kita pada pagi hari ini, yaitu reciting Al-Quran ataupun literasi Al-Quran yang akan dipandu oleh Pak Marzuki beserta kakak-kakak OSISmu. Sebagai pembaca Al-Quran itu kita tunjuk Kak Firos, Firos Haki. Kemudian sebagai sarjana tilawahnya itu Kak Saka yang akan mengisi kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Pak Marzuki Sarjana Pendidikan kami persilakan. Terima kasih kepada Mbak Nadine. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih pada yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Pusri Bu Rahmawati SPD dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bidang Kesiswaan dan materi hari ini kita akan buka tentang reciting Al-Quran. Pertama-tama mungkin kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk reciting Al-Quran, mungkin saya akan menjelaskan dalam reciting Al-Quran atau membaca Al-Quran itu ada dalam membaca Al-Quran. Ada beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama itu membacakan dianjurkan dengan bersuci, memakai pakaian sopan dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Ahmad dan Abu Daud, yang dimana aku tidak menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Yang kedua itu dianjurkan menghadap kiblat, yang dimana diriwayatkan ada hadis riwayat Tabrani, majelis posisi duduk paling mulia adalah majelis yang menghadap kiblat. Dan yang ketiga membaca tauz atau auzubillahi minasyaitonir rajim, jadi artinya apabila kamu membaca Al-Quran adalah kamu meminta
perlindungan kepada Allah dan Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 98. Dan ada beberapa adab-adab lagi dalam membaca Al-Quran. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan potongan ayat yang dibacakan oleh kakak osis kalian, itu M. Firas Hakim. Kita akan dengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan M. Firas Hakim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Semoga yang mendengar yang membaca dan tetap mendapatkan keberkahan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan dari tilawahnya yang akan dibacakan. Ada saudara Firas, saya ucapkan terima kasih. Sambil kita sudah nanti berdiri di sini pula, kita akan sedikit membahas tentang intisari dari surat yang dibacakan oleh Firas tadi. Yang dimana yang dibacakan tadi adalah surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Pada Saka dipersilakan untuk bisa ditilawah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saka. Oke, kita akan tentang arti dari Mujadilah, ayat dari Al-Mujadilah ayat ke-11, yang dimana intisari dari ayat tersebut adalah bagaimana kita itu harusnya menuntut ilmu. Di sini pentingnya dalam Islam itu menuntut ilmu. Bagaimana dikatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi, yang dimana kata-kata Allah berfirman, wa idza kalladu tunzilu yarfa ilazina amanu minkum waladzina tul ilma darajat. Bagaimana yang artinya berilah kamu maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi di sini Allah mengatakan ketika kita punya ilmu sebagai orang yang berilmu, maka derajat kita itu akan dinaikkan lebih tinggi tingkatannya daripada orang yang beriman seperti biasa. Tapi orang yang beriman saja, insya Allah dijamin surganya oleh Allah. Apalagi orang yang berilmu tapi punya derajat, orang yang beriman tapi tidak punya ilmu, maka derajatnya itu lebih tinggi lagi. Dan insya Allah itu lebih baik daripada ketika kita tidak untuk belajar. Di sini maka Islam itu mengajarkan sangat pentingnya untuk menuntut ilmu. Bagaimana di dalam Al-Quran itu Allah pertama kali memberikan wahyunya itu pada surat Al-Alaq, di mana itu arti Iqra, di mana artinya baca. Jadi di sini kita pantasnya sebagai seorang pelajar itu harusnya rajin dalam membaca atau menuntut ilmu, karena sangat pentingnya kita itu dalam menuntut ilmu. Ketika kita tidak mempunyai ilmu, maka kita akan sulit untuk melakukan atau mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Karena kalau kita tidak punya ilmu, maka wawasan kita akan sangat sempit. Ketika wawasan kita sempit, maka kita akan sulit untuk mendapatkan yang kita inginkan tersebut. Tapi ketika kita mempunyai wawasan yang sangat luas, pengetahuan yang sangat banyak, maka kita akan mudah dalam bergaul, bermasyarakat, berteman, ataupun mencari pekerjaan. Di mana di dalam suatu riwayat di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Di sini ketika kita mempunyai menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan kita juga jalan untuk menuju surga. Jika kita punya bersemangat di dalam menjalankan untuk mencari ilmu, itu maka Allah akan mudahkan. Misalnya kita ingin pergi sekolah, ketika kita keluar dari rumah, ada satu hadis, ketika kita niat kita keluar dari rumah itu untuk menuntut ilmu, itu baik ke sekolah atau ke majelis, itu dengan niat untuk menuntut ilmu, insya Allah Allah akan memberikan pahala. Sebab pahalanya itu seperti orang yang berhaji lengkap. Ataupun juga hadis sahih lainnya, yaitu ketika kita pergi keluar dari rumah untuk mengajar atau belajar menuntut ilmu, maka dijadikan seperti pahala berjihad di jalan Allah. Jadi jihad itu bukan berarti kita hanya berperang, tapi menuntut ilmu juga itu adalah suatu jihad. Jadi menuntut ilmu itu sangat penting, karena Allah juga tadi sudah berfirman dan Rasulullah SAW itu sudah memberikan dalam hadisnya. Dan tapi dalam ilmu itu sangat pentingnya, dalam ilmu itu ada yang lebih penting lagi, yaitu adab. Bagaimana ketika kita mempunyai ilmu tapi kita tidak memiliki adab, itu sangat tidak baik. Jadi kita itu walaupun berilmu tapi tetap harus punya adab. Adab di sini bagaimana kita itu menghormati baik orang tua, saudara-saudara kita, terutama guru yang mengajarkan kita. Karena ketika kita tidak mempunyai adab yang baik, maka sangat disayangkan ilmu tersebut. Maka percuma kita mempunyai banyak ilmu, tapi kalau adab kita tidak ada, maka ilmu tersebut tidak akan berkah. Jadi ketika ilmu itu tidak berkah, maka sangat disayangkan, maka tidak akan bisa tersimpan di sanubari kita.
Tapi ketika kita punya, walaupun sedikit ilmu yang kita punyai, tapi kalau kita punya adab yang baik terhadap orang tua dan guru yang mengajarkan, maka ilmu itu insya Allah menjadi keberkahan. Walaupun sedikit, insya Allah itu akan menjadi akan menjadi kita ingat untuk sampai kita akhir hayat kita. Karena setiap ilmu yang berkah itu maka Allah catatkan satu amal yang baik. Tapi kalau kita tidak punya amal yang adab yang baik, maka ilmu tersebut akan sia-sia saja. Jadi anak-anak di sini kita di Siti Busri ini ada juga nanti majelis taklim bagaimana kita untuk belajar ilmu. Jadi di sini kita bukan hanya belajar ilmu tentangnya, kita juga akan belajar tentang ilmu akhirat dan kita ada kita dalam belajar kita sangat penting. Jadi kita di sini bukan hanya menuntut ilmu, tapi kita juga bagaimana etika kita dalam belajar, etika kita dalam berteman, berhormat pada guru yang lebih tua. Jadi menuntut ilmu anak-anak karena presiden pertama kita Insinyur Soekarno mengatakan tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Ketika kita menuntut ilmu, maka cita-cita yang kita inginkan itu akan mudah didapatkan. Karena ketika kita tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka tidak akan pernah dapatkan hasil yang maksimal juga. Itu untuk karena juga di dalam ada suatu imam dulu ada suatu ulama namanya Imam Masyruk. Itu adalah muridnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau itu menuntut ilmu itu sangat bersungguh-sungguh. Bahkan dia untuk mendapatkan satu tafsir, satu kata dalam tafsir Al-Quran itu harus mencari gurunya itu di Irak, sedangkan dia itu di Madinah. Dia harus berjalan kaki dari Madinah itu ke Irak. Tapi sesampainya sampai ke Irak, ternyata gurunya itu ada di Syam atau di Suriah sekarang. Jadi dia bukannya menyerah atau kembali lagi, tapi dia berjalan kaki lagi dari Irak menuju Syam. Itu ratusan kilometer. Jadi kurang lebih dari Madinah dia bisa sampai berjalan sampai Syam. Disitulah tekad untuk menuntut ilmu. Jadi ketika orang-orang zaman dahulu itu adalah menuntut ilmu itu dengan bersungguh-sungguh. Jadi jangan patah semangat. Walaupun mungkin kita misalnya pergi sekolah itu ada hujan, jadi jangan patah semangat. Kita sekarang harusnya sangat mudah. Bayangkan dulu untuk mendapatkan satu hadis ataupun untuk belajar satu hadis saja itu ulama Jabir untuk menemui salah satu imam namanya Abdillah itu harus berjalan kaki 1 bulan. Berjalan kaki 1 bulan lamanya hanya untuk mendengarkan satu hadis Rasulullah SAW. Bayangkan 1 bulan hanya untuk satu hadis. Sedangkan kita sekarang itu untuk mencari ilmu itu sangat mudah. Akses sudah sangat luas. Baik itu akses internet ataupun buku-buku juga sudah sangat banyak untuk kita dapatkan. Toko buku ada yang di online, ada yang di toko buku yang ada di pusat-pusat pertokoan, itu sangat mudah didapatkan. Kenapa kita tidak semangat dalam belajar? Jadi walaupun sekarang pandemi, tapi insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dan kemudahan untuk kita ketika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini. Itu saja untuk reciting Al-Quran. Sedikit sharing dari saya dan dari kakak osis kalian tadi, Elvi Rosaki dan Saka Sabila. Terima kasih dan saya sebagai pembawa acara dalam reciting Al-Quran mengucapkan apabila ada kesalahan maaf kepada Allah manapun. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Marzuki yang telah menyampaikan materi reciting Al-Quran dengan tema menuntut ilmu. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapat bahwa beberapa cerita ataupun beberapa pengalaman yang pernah dilakukan oleh sahabat
di zaman sebelum di zaman Rasul ataupun sesudah Rasul wafat begitu sulitnya untuk menuntut ilmu, butuh waktu ataupun butuh perjalanan yang sangat panjang, sehingga kita bisa mengambil ibrahnya ataupun kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Marzuki tadi. Kita sekarang tinggal hanya menggunakan jempol ataupun jari kita saja dari jemari kita untuk mengambil atau mencari ilmu. Namun ilmu yang kamu dapat itu tetap saja kalian membutuhkan seorang guru di sana. Karena untuk mencari atau mendapat keberkahan itu sebenarnya ilmu yang kita dapat harus membutuhkan seorang guru. Guru dan juga orang tua itu adalah tempat kalian juga menimba ilmu. Terutama guru, kalian harus tetap memiliki adab-adab. Jadi jangan lupa selain kita bertujuan di sekolah itu menuntut ilmu, tapi juga harus memiliki adab-adab yang benar. Biasanya kalau orang itu memang sudah berilmu dan dia paham dengan ilmunya, insya Allah adabnya pun atau akhlaknya pun akan jauh lebih baik. Baiklah, untuk pertanyaan kegiatan kita pada hari ini, itu pertanyaannya adalah dari Pak Marzuki. Untuk pertanyaannya ataupun tugas saja ya, tugas saja, tuliskan surat yang digunakan atau yang dibacakan oleh M. Firoz Haki, kakakmu, dan juga sari tilawannya, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11. Kalian tuliskan huruf Arabnya dan juga Latinnya, dan juga kalian tulis kesimpulan apa saja yang dikerjakan, apa saja hikmah dari materi yang disampaikan oleh Pak Marzuki Sarjana Pendidikan dengan tema menuntut ilmu. Jadi tugas untuk pagi ini adalah menuliskan kembali Al-Mujadilah 11, baik huruf Arab maupun huruf Latinnya, dan juga kesimpulan yang kamu dapat dari mengikuti kegiatan reciting Al-Quran secara live. Untuk besok dan lusa, Ibu mohonkan kalian melanjutkan membaca dari Al-Mujadilah 11, itu dilanjutkan dari 11, 12, dan seterusnya. Itu kita sebut sebagai literasi Al-Quran. Dan kegiatan ini itu sering kita lakukan di SMP Pusri. Jadi setiap anak atau peserta FLS wajib mengirimkan setiap harinya batas bacaan kalian. Kalian bisa tulis di buku tulis sampai ayat berapa yang kamu baca setiap hari. Kalau bisa setelah selesai sholat wajib. Nah, per hari itu kalian kirimkan ke email Pak Marzuki, nanti kita sampaikan ke wali kelas PLS, dan juga kita bagi kelompok 1 sampai 5 mengemailnya ke Pak Marzuki, dan kelompok 6 sampai 10 emailnya ke Bu Aldazani SPDI selaku pembina 1 dan 2 Majelis Taklim SMP Pusri. Ibu kira itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada berkahnya, semoga ada manfaatnya. Insya Allah, jangan lupa kata terakhirnya adalah tuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Walaupun orang itu sudah dewasa ataupun tua, tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Apalagi kalian yang masih muda belia. Itu saja. Sekian dari kami, pihak panitia PLS SMP Pusri Palembang. Terima kasih atas segala perhatian anak-anak sekalian. Jika ada salah kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.